Ya, masih di bagian pankreas. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya dari pankreas. Nih. Pancreatic juice itu distimulasi oleh dua hormon. Jadi untuk jus pankreas itu dihasilkan, maka dia harus distimulasi dulu. Nah, agennya ini apa? Agen yang untuk menstimulasi itu apa? Ya, hormon sekretin dan kolesistokinin yang dihasilkan oleh dinding usus kecil. Nah, kita kembali ke hormon-hormon pada usus kecil. Tadi itu hormonnya apa saja? Nah, ini ya, hormon pada duodenum. Itu yang bertugas untuk pankreas itu karena tadi pankreas itu menghasilkan sodium bikarbonat. Lalu nanti ada empedu untuk alkalisasi dan memecahkan asam lemak. Pemecahan lemaknya menjadi asam lemak. Lalu ada hormon kolesistokinin. Nah, hormon kolesistokinin ini merangsang enzim pankreatik dan menutup kantong empedu. Jadi dua hormon inilah yang dihasilkan oleh si duodenum ini pada dinding duodenum, inilah yang berfungsi yang ada juga pada pankreas gitu. Dua hormon ini, sekretin dan kolesistokinin, itulah yang menstimulasi. Akhirnya terhasilkanlah pancreatic juice ini gitu. Karena si hormon ini tadi yang menstimulasi itu gitu. Nah, pancreatic juice ini itu diarahkan ke keluar, disalurkan ke melalui saluran utama pankreas. Jadi disalurkan ke main pancreatic duct. Pancreatic duct, lalu setelah itu disalurkan ke common bile duct. Jadi kayak saluran empedu. Lalu setelah itu disalurkan ke duodenum, usus kecil. Nah, jadi pancreatic juice itu disalurkan melalui ke duodenum melalui main pancreatic duct dan common bile duct, gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita akan melihat nanti bagaimana pancreatic juice ini tuh dihasilkan melalui apa saja. Sodium bikarbonat yang distimulasi tadi, kalau kita melihat hormon yang menstimulasi sodium bikarbonat itu hormon apa? Sekretin gitu ya. Nih, sekretin merangsang sodium bikarbonat dan empedu untuk alkalisasi dan pemecahan lemak. Nah, jadi sodium bikarbonat itu dengan enzim pencernaannya apa aja? Itu enzim tripsinogen, kimotripsinogen, enzim amilase, enzim lipase, gini ya. Ini disebut enzim-enzim pencernaan. Nah, mereka ini bersama sodium bikarbonat itu akan menghasilkan namanya pancreatic juice. Nah, sehingga terjadilah pancreatic juice itu yang pH-nya 8,4 sampai 8,9 yang bisa mengalkalisasi material-material yang sedang diproses, entah itu protein, entah itu karbohidrat, entah itu lemak yang bersifat asam dialkali melalui pancreatic juice ini. Nah, kalau tidak ada enzim-enzim ini tidak dihasilkan, maka tidak terjadi tuh pancreatic juice. Misalnya tidak ada enzim tripsinogen, tidak ada enzim kimotripsinogen, tidak ada enzim amilase yang dibawa dari kelenjar ludah sama lipase, tidak ada. Maka tidak terjadi pancreatic juice. Lalu kalau pancreatic juice tidak terjadi, makanan yang terlalu sifatnya asidik, itu tidak bisa diakali, sehingga tubuh kita makin lama makin sakit. Nah, ini ya pentingnya pankreas ini dan pentingnya hormon-hormon yang menjadi agent, hormon sekretin, hormon kolesistokinin yang ada pada dinding usus kecil, dan juga pentingnya enzim-enzim pencernaan pada pankreas seperti tripsinogen, kimotripsinogen, amilase, dan lipase. Gitu, supaya bersama sodium bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas itu menghasilkan jus pankreas. Nah, slide yang terakhir dari pankreas ini kita akan belajar bahwa pankreas itu organ yang penting. Ya, semua penting ya, semua penting. Nah, tapi kita melihat dia itu organ penting. Kenapa? Karena dia terkait dengan proses berpikir dan proses bermanifestasi. Jadi kalau pankreasnya bermasalah, ya proses berpikir itu juga akan bermasalah gitu. Akan mengalami namanya kacau di dalam berpikir.
Kenapa? Karena ya pankreas ini terkait dengan proses berpikir. Kalau pankreas tidak beroperasi dengan normal, dengan seharusnya, tidak berfungsi dengan seharusnya, maka ya proses berpikir itu juga akan mengalami masalah gitu. Dan ya proses manifestasi, proses perwujudan di dalam mengambil tindakan dari proses berpikir itu juga menjadi salah. Nah, pankreas itu dirusak oleh asidosis dan bahan kimiawi. Pankreas itu kan dia organ yang basa, yang organ yang alkali gitu. Nah, dia akan rusak melalui makanan-makanan yang bersifat asidosis. Entah itu udara yang kita hirup dalam bentuk CO2 ataupun makanan-makanan kayak high protein diet, makanan yang tinggi protein, dairy produk, susu, yogurt, cheese. Nah, itu sangat asam gitu. Itu bersifat asidosis. Lalu bahan kimiawi yang sintetik khususnya apalagi ya drugs dalam bentuk tablet, liquid, injeksi, atau ya dalam bentuk kemo atau apa lainnya, itu pankreas lama-lama itu rusak gitu. Makanya kalau kita sakit diabetes terus makan obat diabetes gitu. Nah, itu kan bahan kimia. Bahan kimia ya makin memperparah pankreas gitu. Jadi udah salah ya. Cara pengobatan kita itu udah salah gitu. Karena ya pankreas ini tuh sangat sangat dirusak oleh yang bersifat asidosis dan bahan kimiawi. Nah, apa yang menghancurkan hati akan menghancurkan pankreas juga. Kita melihat bahwa pankreas dan hati ini itu mana gambarnya? Nih, hati sama pankreas itu ada saluran kan? Ada pipa yang menyambung. Nah, apa yang merusak hati, dia akan merusak pankreas juga karena disalurin tuh toksik-toksik yang dari hati itu akan disalurin ke pankreas juga dan akan rusak juga. Jadi ya hati-hati ketika kita makan, apa yang kita makan itu merusak satu sel dan merusak yang lainnya. Karena ya pankreas ini kan juga sel yang menjadi jaringan, yang menjadi organ. Nah, jadi kalau kita makan yang bersifat toksik, ya si pankreas ini akan toksik juga. Spiritually speaking, kalau mau ngomong secara spiritualitas, nah pankreas itu terikat pada proses berpikir dan bagaimana proses itu bermanifestasi. Gitu. Jadi kalau kita mau pikiran kita jernih, pikiran kita baik, pikiran kita lurus gitu. Nah, itu kita harus men-take care organ pankreas kita. Karena organ pankreas ini berpengaruh pada proses berpikir. Secara emosional, secara mental, secara spiritualitas, ada proses berpikir. Makanya orang yang sakit, ya sakit ini sakit itu, ya proses berpikirnya itu juga bermasalah gitu. Jadi harap memperhatikan kesehatan pankreas supaya berpikir kita juga tetap sehat, tetap lurus, dan ya tetap jernih gitu. Sehingga di dalam proses berpikir tersebut ya bagaimana proses itu bermanifestasi terwujud dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita itu juga nyata. Orang-orang yang punya proses pikir yang baik, bermanifestasi proses pikirnya itu dengan baik juga, ya kemungkinan besar ya karena pankreasnya itu baik atau sehat. Gitu. Tinggal dicek aja, kenapa saya mikirnya seperti ini ya, gitu. Ya mungkin lagi bermasalah sama pankreasnya. Gitu. Jadi ya alkalilah organ-organ itu dengan raw fruit, raw veggies, bukan yang bersifat toksik gitu ya. Protein tinggi, toksik. Yogurt, dairy, toksik. Milk, toksik. Apalagi susu yang dari pabrik gitu ya, tepung atau cairan itu bukan susu, namanya susu, tapi itu kandungan gula kompleksnya itu sangat tinggi. Nah, itu toksik bagi sel pankreas.
bahan-bahan kimia, obat-obatan itu toksik, vitamin, suplemen yang dari kimia sintetis itu toksik bagi pankreas gitu. Karena sifatnya asam, asidosis dan kimiawi.